kasih Pak Bayu. Saya Sudaya dari Jember, Pak. Baik Bapak. Saya sering lihat YouTube Pak Bayu itu sering memperagakan ini tentang alga, Pak. Baik Pak. Jadi memang saya ancam istilahnya ya. Saya baru bisa tanya nanti kalau sudah nyampe di pelatihan ini. Oh gitu. Nah, mumpung ada kesempatan ini Pak, itu bagaimana cara proses alga yang satu, yang kedua untuk membuat pupuk dari alga itu syarat-syaratnya apa saja. Baik. Terima kasih. Baik. Bapak tahu alga tapi ya? Alga itu Bapak Ibu itu kan bahasa keren aja, Sankorela, terus habis gitu ya macam-macam ya alga ya. Tapi yang paling banyak digunakan alga itu sebenarnya apa sih? Fitoplankton. Klorofil, fitoplankton. Jadi Bapak Ibu kolam yang warnanya hijau ini adalah alga. Itu intinya. Tetapi makanan ke depan orang bukan makan nasi. Orang akan makannya di sini. Rata-rata adalah korela. Nah, korela ini cara buatnya apa? Untuk sementara, ini untuk ngedukasi. Jadi ambil air kolam, Pak, dikasih makanan. Kalau di pabrik korela sendiri makanannya pupuk kimia. Ini jujur, TSP sama urea. Tetapi kalau karena kita sudah bisa membuat sendiri, makanan bagus apa? Air beras. Tapi secara rutin. Terus yang kedua disaring. Setelah disaring pakai kain yang paling halus, Pak. Disaring itu nanti jadinya, Bapak pernah nyipon enggak? Nyipon kolam pernah enggak, Pak? Nyipon itu nguras kolam dari bawah. Nah, ada endapan lumpur kan, Pak ya? Lumpur itu ada dua. Lumpur itu berasal dari kotoran ikan dan berasal dari alga yang mati. Kalau alga yang mati warnanya hijau gelap kehitaman, kalau warnanya hitam keputihan sedikit itu kotoran ikan. Nah, tapi kalau alga warnanya hijau hitam gelap. Nah, ketika Bapak sudah saring nih yang atas, seandainya begini, yang pertama keluar kan kotoran, setelah kotoran kan baru alga keluar. Nah, setelah hijau ini kemudian disaring. Nah, disaring ini Bapak masukkan dalam ember yang 20 kilo, Pak. Ini baru dikasih bakteri. Bakterinya ada 3 yang dibutuhkan. Karena alga itu mengandung lemak, berarti kita butuh bakteri yang mengurai lemak. Bakteri pengurai lemak terhebat itu di mana? Di lemak yang paling sulit diurai. Bapak pernah bersihkan tempat cuci piring? Saluran pembuangan itu ada enggak yang warna coklat? Terapung, betul ya? Putih coklat itu ya. Bentuknya ya keras tapi empuk, betul ya? Ambil itu sekitar 1 sendok makan. Terus yang kedua, karena alga ini lengkap, kita butuh pengurai untuk menghasilkan N, menghasilkan P. Paling bagus Bapak bisa gunakan dari rumen sapi. Ambil kurang lebih sekitar 1 gelas lah gitu. Terus yang ketiga, karena ini mau dijadikan pupuk, kita perlu bakteri pengurai terbaik. Paling gampang ambilkan humus bambu. Nah, 3 bahan ini yang kita ambil adalah bakteri pengurai lemak, bakteri pembuat protein, dan bakteri pengurai menjadi kompos. Sehingga apa? Ketika ini difermentasi, dibiarkan ditutup gitu aja, ini akan sudah jadi nutrisi. Nah, ketika ini diberikan ke tanaman, ini menjadi makanan yang luar biasa bagi tanaman. Nah, Bapak, Ibu, saya membuat alga ini untuk percontohan. Karena apa? Yakin 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi makanan utama setiap orang. Karena orang saking takutnya, mereka sudah bukan lagi makan piring, tapi mereka cuma makan kapsul. Makanan astronot semua model seperti ini. Jadi makan sehari cuma butuh 20 kapsul ya sudah selesai. Dan ini untuk makanan ke depan.
Tapi tolong latih dulu ya, main-main dulu. Jangan untuk manusia dulu ya, ini kontaminasinya terlalu besar. Kalau untuk yang manusia nanti kalau sudah bisa beli benih yang bagus baru pakai itu supaya tidak terkontaminasi. Intinya satu yang dibutuhkan panas. Makanannya air beras saja Pak cukup. Bisa diterima kira-kira? Untuk rumen sapi itu yang bentuk Cair. kotoran apa yang cair, Pak? Gini, rumen sapi itu begini, ketika sapi dipotong Pak, kan ada di lambungnya babat. Nah ambil yang airnya itu. Terima kasih, Pak. Baik.